Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Nihongo Kyoiku Gakka, 2年生 Gumi no Karis desu. Nihongo Kyoiku Gakka 2年生 Gumi no Gede desu. Watashi tachi wa rokuban me no gurupu desu. Ja minasan, kali ini kami akan membahas materi mengenai strategi pembelajaran berbasis lagu, permainan, dan teknologi. Baiklah, mari kita langsung masuk ke materinya. Definisi lagu dan permainan. Menurut Bobby DePorter, tahun 2007 mengatakan bahwa karena musik sebenarnya berhubungan dan mempengaruhi kondisi fisiologi. Selama melakukan pekerjaan mental yang berat, tekanan darah dan denyut jantung cenderung meningkat. Gelombang-gelombang otak meningkat dan otot-otot menjadi tegang. Selama relaksasi dan meditasi, denyut jantung dan tekanan darah menurun dan otot mengendur. Biasanya akan sulit berkonsentrasi ketika benar-benar rileks, dan sulit untuk rileks ketika berkonsentrasi penuh. Menurut Mosley Katoen tahun 2005 mengatakan bahwa bermain merupakan suatu aktivitas yang menyenangkan bagi semua orang. Bermain akan memuaskan tuntutan perkembangan motorik, kognitif, bahasa, sosial, nilai-nilai, dan sikap hidup. Bermain adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya tanpa pertimbangan hasil akhir. Bermain dilakukan secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari luar atau kewajiban. Berikutnya adalah tujuan dari strategi pembelajaran lagu dan permainan. Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran lagu dan permainan yaitu: yang pertama, melalui lagu dan permainan akan menemukan cara belajar yang menyenangkan. Lalu, lagu dan permainan dapat merangsang ketertarikan pada materi bidang ilmu yang lain, serta memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, lagu dan permainan dapat membantu memperkuat daya ingat, serta lagu membantu mengingatkan informasi-informasi yang terpendam dalam ingatan. Dan yang terakhir, merangsang kreativitas dan membantu membentuk sikap yang positif untuk siap belajar di sekolah. Selanjutnya, karakteristik dari strategi pembelajaran lagu dan permainan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susan Mamiliar, Garvey, Rubin, Fein, dan Fedenberg dalam Raharjo tahun 2007 mengungkapkan bahwa adanya beberapa ciri kegiatan permainan, yaitu: yang pertama, dilakukan berdasarkan motivasi intrinsik, maksudnya muncul atas keinginan pribadi serta untuk kepentingan sendiri. Yang kedua, perasaan dari orang terlibat dalam kegiatan bermain diwarnai oleh emosi-emosi positif. Yang ketiga, fleksibilitas yang ditandai mudahnya kegiatan beralih dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Yang keempat, lebih menekankan pada proses yang berlangsung dibandingkan hasil akhirnya. Yang kelima, bebas memilih. Ciri ini merupakan elemen yang sangat penting bagi konsep bermain. Dan yang terakhir, mempunyai kualitas pura-pura. Kegiatan bermain mempunyai kerangka tertentu yang memisahkan dari kehidupan nyata sehari-hari. Kapan dan apa saja yang perlu diperhatikan ketika menggunakan strategi pembelajaran lagu dan permainan? Kita bisa menggunakan strategi pembelajaran ini untuk membangkitkan kemauan dan semangat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran, merubah suasana belajar agar tidak terlalu serius, dan kita bisa menggunakannya di awal, pertengahan, maupun di akhir pembelajaran guna mengetahui seberapa banyak pemahaman siswa terhadap suatu materi yang akan dipakai. Teknik ini juga adalah satu strategi pengajaran yang sesuai digunakan pada berbagai tahap pencapaian pelajar. Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan di dalam pelaksanaan pembelajaran melalui media lagu dan permainan? Yang pertama, pendidik harus merancang dan mengolah bahan permainan sesuai dengan pengajaran bahasa yang diajarkan. Pastikan bahan pengajaran itu lengkap dan mencukupi untuk semua pelajar. Pendidik juga harus memastikan jangka waktu yang diperlukan untuk suatu permainan agar waktu dapat dirancang dengan sebaik-baiknya. Sebelum memulai permainan, pelajar hendaklah diberitahu tentang nama permainan, bentuk, dan cara bermainnya. Yang kedua, permainan boleh dilakukan dalam bentuk berkelompok, berpasangan, atau individu. Permainan secara berpasangan pula memudahkan pendidik untuk memantau dan memberikan perhatian kepada setiap pelajar. Permainan boleh dijalankan dalam bentuk pertandingan. Penentuan kalah menang dalam pertandingan ditentukan dengan kecepatan menyelesaikan soal,
ketepatan jawaban, dan kerjasama. Yang ketiga, permainan dijalankan pada waktu awal, pertengahan, dan akhir pelajaran. Pada waktu awal pengajaran, permainan dijalankan dalam induksi set. Permainan pada peringkat ini tidak memakan waktu yang panjang dan dijadikan sebagai rangsangan kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Pada waktu pertengahan, permainan dijalankan sebagai langkah pengajaran pendidik. Dan pada peringkat akhir, permainan dijalankan sebagai aktivitas pemahaman pelajar kepada pelajaran yang telah diajarkan. Yang keempat, sebelum aktivitas permainan dijalankan, pendidik terlebih dahulu haruslah membuat tata cara bermain kepada pelajar, agar pelajar dapat memahami bentuk dan pelaksanaan bermain tersebut. Dan yang terakhir, pendidik harus menerangkan arahan dan peraturan bermain secara jelas kepada pelajar, agar berlaku adil dan tidak ada kekeliruan selama bermain. Guru juga bertanggung jawab terhadap permainan agar berjalan dengan lancar serta mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, itu tadi sudah dijelaskan mengenai strategi pembelajaran menggunakan permainan dan lagu oleh Karis. Oke, sekarang kita lanjut. Materi selanjutnya, strategi pembelajaran berbasis teknologi. Mungkin sudah tidak ada lagi yang asing dengan istilah teknologi. Teknologi telah menjalar hampir ke setiap sektor dan aspek kehidupan kita, mulai dari sektor ekonomi, sektor budaya, dan yang tidak boleh kita lupakan yaitu sektor pendidikan. Lalu, kalau kita membicarakan mengenai teknologi, pasti kita harus tahu bagaimana teknologi itu diterapkan dalam berbagai sektor. Nah, untuk kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan teknologi pada sektor pendidikan, yaitu strategi pembelajaran menggunakan teknologi. Oke, kita menuju ke materi pertama, yaitu definisi dari teknologi. Banyak sekali tokoh-tokoh di luar sana yang telah mengemukakan definisi teknologi sesuai dengan versinya masing-masing. Nah, telah saya pilih dua definisi teknologi yang dikemukakan oleh dua orang tokoh berbeda, yaitu yang pertama ada Gary G. Angelin. Beliau berpendapat bahwa teknologi merupakan penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lainnya secara bersistem dan menyistemkan guna memecahkan suatu masalah. Kemudian yang kedua ada Roger. Menurut beliau, teknologi ialah suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Oke, secara luas, teknologi itu merupakan cara untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita, baik itu dengan alat ataupun dengan akal. Baik, itu tadi definisi dari teknologi. Nah, lalu teknologi pendidikan itu apa? Jadi, teknologi pendidikan menurut Janusz Wieski menjelaskan bahwa teknologi pendidikan atau pembelajaran adalah kajian dan praktik kritis untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses serta sumber-sumber teknologi yang sesuai. Dari pengertian di atas, teknologi pendidikan didasarkan pada pemanfaatannya dalam bidang pendidikan. Teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang memfokuskan tingkat pembelajaran dengan menggunakan media, teori, dan sumber teknologi sebagai fasilitas dari proses belajar, serta meningkatkan efektivitas pengajar dan pelajar. Nah, itu tadi tentang teknologi pembelajaran. Lalu apa sih pengertian strategi pembelajaran berbasis teknologi? Strategi sendiri dalam KBBI berarti ilmu siasat perang, akal atau tipu muslihat untuk mencapai suatu maksud dan tujuan yang telah direncanakan. Lalu, untuk pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, secara garis besar, strategi pembelajaran adalah merancangkan cara pengajaran kepada anak didik sebelum melaksanakan pembelajaran. Kemudian, bila kita lengkapi lagi, sekarang strategi pembelajaran menggunakan teknologi
Berarti, suatu rancangan cara pengajaran kepada anak didik dengan menggunakan segala macam teknologi. Oke teman-teman, itu tadi terkait definisi teknologi. Sekarang kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu tujuan strategi pembelajaran menggunakan teknologi. Nah, untuk tujuan yang telah kami rancang dan susun di sini, kelompok kami berpatokan pada tujuan penggunaan teknologi pada sistem pembelajaran di era sekarang ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu untuk mempersiapkan siswa atau pelajar dalam menghadapi era yang akan datang. Untuk saat ini yaitu era revolusi industri 4.0. Kemudian yang kedua adalah memudahkan siswa dalam memperoleh informasi pembelajaran dari berbagai sumber. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemenarikan proses pembelajaran bagi siswa maupun guru. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu karakteristik dari strategi pembelajaran berbasis teknologi. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu dapat digunakan secara acak, sekuensial, maupun secara linier. Dan rangkaian sekuensial di sini adalah rangkaian logika yang kondisi outputnya dipengaruhi oleh input sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, dapat digunakan sesuai keinginan siswa, artinya tidak hanya terpaku dengan apa yang telah disampaikan oleh perancang atau guru. Yang ketiga, bahan-bahan pembelajaran melibatkan banyak interaktivitas siswa. Yang keempat, bahan-bahan teori pembelajaran memandu kata visual dari berbagai sumber. Dalam teknologi, kita tidak hanya bisa membaca saja seperti di dalam buku. Namun, dengan teknologi, kita bisa belajar dengan diiringi visual sehingga terkesan materi yang kita pelajari lebih kompleks. Oke teman-teman, itu tadi karakteristiknya. Dan sekarang, ayo kita lanjut ke hal-hal yang harus diperhatikan dan kapan sih strategi berbasis teknologi ini digunakan. Nah, adapun hal-hal yang mesti diperhatikan di sini antara lain yaitu yang pertama, pusat dari strategi pembelajaran ini sendiri, yaitu pusat strategi pembelajaran dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang berpusat pada guru yang diarahkan secara spesifik oleh guru dan berpusat pada siswa yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan para siswa. Dalam kedua kelompok tersebut, guru merupakan kunci bagi perancangan pengajaran. Yang menjadi perbedaan adalah fokus atau orientasi dari strategi tersebut. Nah, yang kedua yaitu tahap-tahap literasi teknologi. Adapun tahap-tahap literasi teknologi pada berbagai tingkat, kelas, dan umur berdasarkan International Society for Technology in Education atau ISTA tahun 2007 yang kami kutip sebagai berikut. Oke, untuk yang pertama yaitu untuk basis anak-anak di umur 8 tahun. Para peserta didik di usia segini diharapkan menguasai beberapa kemampuan penggunaan teknologi. Di antaranya yang pertama, mengilustrasikan dan mengkomunikasikan ide dan narasi original dengan menggunakan alat digital dan sumber daya media yang beragam. Kemudian yang kedua yaitu terlibat dalam aktivitas belajar dengan murid dari berbagai budaya melalui email dan sarana elektronik lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mencari dan mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan kondisi saat ini atau sejarah maupun peristiwa penemuan dengan menggunakan sumber daya digital. Oke, untuk yang kedua yaitu di umur 11 tahun ke bawah. Nah, pada umur segini, peserta didik diharapkan menguasai beberapa kemampuan terkait penggunaan teknologi, yaitu diantaranya yang pertama, menghasilkan narasi dengan menggunakan alat digital dan sumber daya media yang beragam dalam peristiwa yang signifikan berdasarkan wawancara orang pertama. Kemudian yang kedua yaitu mengenali bias sumber daya digital ketika meneliti lingkungan dengan bimbingan dari guru. Kemudian yang ketiga adalah memilih dan menerapkan alat-alat digital untuk mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis data dalam rangka mengevaluasi teori atau menguji hipotesis. Oke, yang selanjutnya adalah di basis anak-anak umur 11-14 tahun. Nah, pada usia segini, para peserta didik diharapkan menguasai beberapa kemampuan penggunaan teknologi, yaitu yang pertama menjelaskan dan mengilustrasikan
terkait konsep atau proses yang digunakan perangkat lunak, model simulasi, atau pemetaan. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan data dan memeriksa pola, serta menerapkan informasi untuk mengambil keputusan dengan menggunakan alat dan sumber daya digital. Kemudian yang ketiga adalah berpartisipasi dalam proyek pembelajaran kooperatif dan komunitas pembelajaran online. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi sumber daya digital untuk menentukan kredibilitas penulis, penentuan ketepatan waktu, dan akurasi konten. Nah, yang terakhir yaitu untuk anak-anak di usia 14-18 tahun ke atas. Dan di usia segini, anak-anak diwajibkan untuk bisa menggunakan teknologi untuk hal yang lebih matang. Contohnya yang pertama yaitu mendesain, menggambarkan, dan menguji permainan pembelajaran digital yang menunjukkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan isi kurikulum. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih alat atau sumber daya digital yang akan digunakan untuk tugas dunia nyata dan memberikan pertimbangan atas dasar efisien dan efektivitas. Kemudian yang keempat adalah menggunakan simulasi kurikulum spesifik untuk melatih proses berpikir kritis, mengidentifikasi isu global yang kompleks, mengembangkan rencana penyelidikan sistematis, dan menyelidiki solusi berkelanjutan yang inovatif. Nah, dari faktor-faktor itu ada lagi satu faktor yang harus diperhatikan, yaitu dampak yang ditimbulkan. Nah, tahukah kalian bahwa teknologi memiliki sangat banyak dampak terhadap kehidupan kita, baik itu positif maupun negatif. Begitu juga dalam penerapan teknologi di bidang pendidikan, pastinya akan memiliki berbagai macam dampak. Kita mulai dari dampak yang harus diperhatikan, yaitu dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya sendiri, karena mudahnya untuk mengakses suatu informasi, itu membuat kewaspadaan kita terhadap informasi tersebut menjadi berkurang. Sehingga di sini banyak informasi-informasi salah yang kemungkinan akan tersebar. Kemudian, dengan mudahnya mengakses informasi, itu juga akan menghilangkan minat seorang pelajar untuk membaca dan mendalami apa yang telah dia cari. Sehingga pelajar hanya berpikir untuk menyalin segala yang telah dia temukan pada media teknologi, khususnya internet. Nah, itu tadi beberapa dampak negatif yang harus diperhatikan dalam penerapan teknologi pada bidang pendidikan. Oke, yang selanjutnya, kapan sih strategi ini bisa digunakan? Nah, sebelum saya yang menjawab, menurut teman-teman sendiri, kapan sebenarnya strategi ini bisa digunakan? Bila ada teman-teman yang memiliki jawaban, mohon untuk menuliskan jawaban masing-masing di WA Group ya. Nah, teman-teman, teknologi sendiri itu bersifat sangat fleksibel, yang artinya bisa diakses di mana saja dan kapan saja, karena fungsinya yang memang untuk memudahkan kegiatan kita. Ya, dari sini saja dapat diambil kesimpulan ya, bahwa simpelnya, strategi pembelajaran berbasis teknologi itu bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Untuk pemakaiannya sendiri itu tergantung kebutuhan dari diri kita masing-masing. Oke, kita masuk ke materi terakhir pada presentasi kali ini, yaitu langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran berbasis teknologi. Oke, bagaimana sih tahapan-tahapan penggunaan strategi pembelajaran berbasis teknologi ini? Nah, di sini kami mengambil 3 pokok utama, yaitu yang pertama adalah pengorganisasian pengajaran, di mana di dalamnya telah terangkum susunan materi yang akan diajarkan, rumusan tujuan pembelajaran, termasuk memilih media teknologi yang akan dipakai selama pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah penyajian pengajaran. Pada bagian ini, pendidik akan mulai memperkenalkan media pembelajaran terlebih dahulu untuk memberikan tutorial penggunaan teknologi sebelum dimulainya pembelajaran. Setelah itu, barulah mulai pembelajaran yang telah ditentukan. Namun, pendidik harus ingat untuk mengatur bagaimana jalannya pembelajaran. Yang ketiga, tentunya yang sangat penting adalah evaluasi pembelajaran itu sendiri. Dalam setiap pembelajaran, memang sudah seharusnya ada yang namanya evaluasi terkait bagaimana pelaksanaan pembelajaran itu pada akhir pelaksanaan. Lalu apa sih gunanya itu? Nah, gunanya diadakannya evaluasi adalah untuk mengetahui kekurangan ataupun kelebihan. Juga untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu metode, cara, atau sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dan ada juga tujuannya untuk
mengetahui tingkat penguasaan dan pemahaman seorang terhadap suatu bahasan atau kompetensi tertentu. Ue o muite aruko. Hitoribochi no yoru. Ue o muite aruko. Nijinda hoshi o kazoete. Omoidasu natsu no hi. Hitoribochi no yoru. Shiawase wa kumo no ue ni. Shiawase wa sora no ue ni. Ue o muite aruko. Amida ga kobore nai yoni. Naki nagara aruko. Hitoribochi no yoru. Kanashimi wa hoshi no kage ni. Kanashimi wa suki no kage ni. Ue o muite aruko. Naki nagara aruku. Hitoribochi no yoru. Hitoribochi no yoru. Masih ingat dengan bentuk ta? Cara membuatnya sama dengan cara membuat kata kerja bentuk T. Coba kita perhatikan lagu di slide berikut yang menggunakan irama dari lagu Santa Claus is Coming to Town. Kita harus ingat lagu ini belum memuat roof verb atau ichi dan doshi atau kata kerja golongan 2 yang berakhir dengan eru atau iru. Nah, untuk kata kerja golongan 2 itu, ru tinggal diganti menjadi T. Oke, sekarang saya nyanyi ya. Silakan semua tutup kuping. Utsurute mubunonde guite guide sushite kurukite surushite iku ite. Ja, korede owarimasu. Arigatou gozaimasu.